Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Hisham dengan NIM C2412310. Di sini akan menjelaskan tutorial untuk membuat satu model menggunakan aplikasi Stella, model grafik menggunakan aplikasi Stella. Untuk tugas praktikum dari mata kuliah model dan simulasi. Di sini tuh kita akan membuat satu model dari model kesehatan. Jadi seberapa banyak orang yang dapat terkena infeksi itu dia dapat mengalami kematian ataupun dia mengalami atau sembuh kembali. Nah, dalam menggunakan Stella ini kita harus tahu building blocks terlebih dahulu, fungsi-fungsi dari building blocks sendiri. Di sini ada stock, itu biasanya berfungsi untuk berisikan suatu value atau akumulasi untuk menyimpan informasi. Dan di sini juga ada flow untuk alur atau alir proses yang akan kita buat. Nah, sambil aja. Di sini kita membutuhkan ada 4 stok. Yang pertama ada susceptible, yang kedua ada infectious. Nah, infectious ini dibagi menjadi dua lagi, ada recover dan juga kematian. Dari susceptible ini kita membutuhkan alur untuk memproses dari susceptible menuju infectious. Kita bisa menggunakan flow yang logo seperti ini, kita tekan lalu kita tarik sampai terhubung ke stok infectious. Nah, dari stok infectious ini kita juga masih harus menggunakan flow untuk menghubungkan antara infectious dan juga recovered. Dapat menggunakan flow kembali, tekan di dalam stok infectious-nya, kita tarik. Kalau ingin mengubah alurnya, kita bisa menggunakan shift, pencet shift sekali dan pencet shift kembali untuk mengubah jalur kembali. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk menghubungkan infectious dan juga kematian. Nah, biar sudah terhubung, kita juga masih harus menambahkan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi suatu kematian ataupun kesembuhan dari satu orang, ataupun seberapa besar dia dapat terinfeksi suatu penyakit. Nah, pertama kita namakan dulu deh, ini proses ini sick per day. Di sini ada daily recovered, dan juga kematian per hari, daily death. Nah, setelah kita menamai dengan nama sesuai flow-nya atau alurnya, kita juga harus menambahkan converter. Converter sendiri itu merupakan suatu fungsi yang berisi konstanta untuk biasanya menyimpan rumus ataupun menyimpan suatu keterangan yang dapat mempengaruhi dari proses atau model. Di sini kita taruh dia dengan infection rate. Kenapa kita pakai infection rate? Karena tingkat infeksi yang tinggi itu bisa membuat orang sakit per harinya itu meningkat. Kita hubungkan menggunakan konektor, lalu kita tambah lagi konverternya untuk membuat di sini ada namanya disease duration. Kenapa dia dapat mempengaruhi? Ya, kalau misalnya orang sakit lama, dia bisa mempengaruhi ke kesembuhan dan juga mempengaruhi ke kematiannya. Di sini juga kita bisa membuat converter satu lagi, ini untuk survival rate atau tingkat seberapa besar orang tersebut itu bisa bertahan. Semakin besar tingkatnya, semakin besar isi artinya maka atau semakin besar kemampuan orang tersebut itu untuk bertahan. Nah, kita hubungkan dengan konektor. Disease duration itu dapat mempengaruhi daily recovery rate dan juga dapat mempengaruhi kematian
serta server ini itu bakal mempengaruhi daily coverage serta dapat mempengaruhi kematian per harinya. Bila sudah seperti ini, kita isikan tiap proses. Oh, masih ada yang kurang. Infectious ini juga dia akan mempengaruhi si jumlah dari orang yang akan sembuh dan juga orang yang akan mengalami kematian. Maka kita hubungkan. Nah, sudah. Habis itu kita harus mengisikan keterangan-keterangan dari setiap fungsi, dari mulai stop, flow, dan juga faktor-faktornya atau konverternya. Di sini susceptible atau orang yang rentan itu kita isi 999. Nah, infectious kita isi 1 aja, karena ya coba aja, kan 999 di sini dan juga ada yang udah terkena infeksi 1 orang. Nah, kita akan lihat nih, dia itu bakal banyaknya ke daily recovered atau orang yang sembuh ataupun orang yang mengalami kematian. Kita recovered ini isinya 0 aja, karena kan kita nggak tahu ntar isinya bakal keisi dari berapa. Oke, setelah itu kita isikan fungsi-fungsi yang lain juga. Yang pertama, dari proses flow daily date itu hasil perkalian dari infectious, dari infectious yang dikalikan 1 minus survival rate dibagi dengan orang yang mengalami dibagi dengan lamanya waktu orang tersebut terkena penyakit. Beres, oke. Kita klik oke. Sudah terisi? Oke, saya terisi. Lanjut, kita isi sick per day. Sick per day ini kita isikan dia ini apa? Infectious rate. Dan kita ini belum ada yang lainnya. Sepertinya harus dia tidak terhubung, susah coba sama infectiousnya. Mungkin kita harus kita nolkan saja. Kita cancel saja, ini sudah terisi. Oke, sudah terisi. Kita isi infection rate dulu aja. Infection rate ini tuh kita kasih dia 0,15. Oke. Dan kita isi dari recovery itu dari infectious dikalikan survival rate dibagi dengan disease duration. Infectious dikalikan dengan survival rate dibagi dengan disease duration. Oke. Kita juga bisa tadi ini deh, daily date itu sudah diisi sama kita tadi. Oke, sudah aman. Dan kita bisa masuk ke disease duration-nya. Disease duration ini kita bisa isi 5 aja, kecil aja. 5 aja. Oke. Survival rate juga kita bisa isi 70, sekitar 70 atau ya orangnya tingkat, atau bisa kita bilang tingkat orang bisa hidup itu tinggi.
Oke, di sini kita bisa isikan kemudian seek per day-nya. Di sini seek per day-nya itu belum ada semua baru infectious belum terhubung. Sebenarnya coba kita ulang karena belum ada ini. Coba kita ulang pembuatan dari ini. Kita isi kembali ini semua. Oke, ini isi satu, kita oke. Ini kita lihat dulu apakah dia muncul. Evolution rate-nya lanjut kita kalikan dengan seek per day itu harusnya efektif akan sebenarnya menunjukkan evolution rate. Jadi susceptible itu tidak terbaca. Yang mana ini? Coba kita ulang. Dapat dia nggak kebaca. Kita susceptible kita hubungkan dengan radius lalu jalan converter infection rate. Oke, isikan ini 999. Klik oke. Di sini titik 16. Klik oke. Lalu sini belum terhubung ya. Sudah terhubung. Sini. Oke, di sini kita oh iya, kenapa ini hilang dan masih hilang dan tidak terhubung? Karena kita lupa menggunakan konektor. Susceptible itu akan mempengaruhi si seek per day-nya. Kita buat namanya seek per day. Oke, nah dan infectious ini juga akan mempengaruhi seek per day. Jadi kita hubungkan. Nah, baru di sini kita bisa isi. Nah, isi dari flow infectious flow seek per day itu ada seek per day itu isinya ada infectious dikalikan dengan susceptible dan dikalikan dengan infection rate. Oke, kita oke. Nah, ini semua sudah terisi dengan proses-proses yang akan mempengaruhi hasilnya. Kita bisa membuat tabel grafiknya menggunakan icon graph pad. Kita pin, kita klik di sini pin. Nah, kita juga sebelum di run itu bisa run spec atau mengatur kembali batasan-batasan dari ini, dari kolom X dan Y ataupun dari vertikal dan juga horizontalnya. Kita ganti juga ininya tuh kalau nggak salah per hari ya, enggak sih, per tahun juga nggak apa-apa. Kita isikan si tabel dari grafik ini tuh
Datanya itu kita ambil dari stoknya, kita ambil dari date, kita ambil dari date, infectious, susceptible, dan juga recovered. Nah, lalu kita run. Seperti ada yang salah. Sebentar. Seperti ada yang salah, seperti ada yang salah. Oh, nah di sini. Di sebenarnya ini kita harusnya menggunakan 0,70 karena terlalu besar kalau 70. Oke, kita klik enter. Oke, nah coba kita. Nah, sudah modelnya sudah terbuat. Jadi berdasarkan waktu grafik yang telah kita buat, waktunya itu sampai 20 ini sih, kalau dari ini masih menit sih, belum hari. Ini tuh yang mengalami infeksi itu tuh bisa berkurang, dan juga orang yang mengalami infeksi itu juga bisa meningkat juga. Jadi orang yang mengalami rentan terhadap penyakit itu bakal banyak yang terinfeksi penyakit kalau misalnya infeksi rate itu tinggi, dan juga orang tersebut itu bisa mengalami kematian kalau misalnya durasi dari penyakitnya itu tuh lama. Nah, kalau misalnya durasinya itu sebentar, orang yang mengalami kematian itu akan sedikit, dan juga yang mengalami sembuh kembali itu bisa meningkat, dan juga dipengaruhi oleh survival rate atau tingkat dari ketahanan tubuh seseorang. Kalau misalnya tinggi survival rate-nya, kan tadi kita cuma ngisi 0,70, itu berpengaruh juga terhadap hasilnya. Bisa lihat dari grafiknya, dari recovered orangnya itu banyak karena survival rate-nya juga lumayan banyak, lumayan tinggi, dan disease durasinya juga itu rendah, nggak begitu banyak. Jadinya orang yang terkena infeksi itu ya emang dia meningkat, namun juga menurun kembali, dan yang mengalami kematian juga di sini tidak begitu besar orang yang mengalami kematian. Jadi mungkin cukup sekian dari model yang telah saya buat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.